Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Sip. Balik lagi di Dewan Punit Indonesia dan sekarang kita akan masuk ke Indonesia, tim nasional Indonesia sesuai baju aku pakai ya hari ini. Harus tentunya membahas mengenai AFF, ini juga pasti akan menjadi sorotan bagi para pecinta sepak bola di seluruh Indonesia. AFF Desember nanti, STY juga sudah resmi akan menangani tim, tapi targetnya masih belum ditentukan nih. Kalau menurut Mas Haryo, realistically speaking, chance dari Indonesia di AFF sendiri bagaimana? Ya tergantung komposisi ya. Komposisi pemainnya yang dulu bakal nih. dimainkan, yang siapa yang pemain-pemain abroad yang mungkin akan dipanggil apa enggak, itu mungkin akan memberikan impact yang berbeda ketika ada mereka dan tidak ada mereka gitu. Kalau gue pribadi sih gue pengen banget kita juara ya. Maksudnya pasti. orang udah bilang kita naik kelas segala macem, itu kan gue selalu bilang validasinya ketika kita menjadi jagoan ASEAN tuh apa kan? Pasti kan rentetan lo pernah memang menjadi juara gitu di Trofi ASEAN yang gitu. dimiliki Betul. ya. Sekarang memang level timnas kita sedang di atas, mengalami pelonjakan yang luar biasa gitu. Tapi untuk mengklaim diri kita sebagai Raja ASEAN tanpa mempunyai mahkotanya di ASEAN itu kok masih mengganjel ya. Kalau di gua tuh melihatnya seperti itu gitu. Kita bisa berkaca pada Thailand, mereka pernah juga kok masuk ke round 3. Vietnam pernah juga kok masuk ke round 3. Tapi label mereka sebagai Raja ASEAN itu dengan begitu banyaknya trofi mereka di level ASEAN, di level SEA Games, pokoknya di level regional. Dan Vietnam pun pernah merasakan itu. Jadi mentang-mentang kita sudah di peringkat di round 3 bukan berarti kita jadi lebih baik dari Vietnam, kita lagi lebih baik dari Thailand. Ayo dong kita buktikan, kita berkompetisi yang sejak tahun 90-an kita berkompetisi di sini kok nggak pernah menjadi juara nih. Nah, ini mungkin momentum untuk sekalian nih ngasih tahu ke Thailand, ngasih tahu ke Vietnam bahwa iya raja baru ASEAN tuh kita gitu. Dan kita alangkah baiknya kalau kita bisa mendapatkan trofi di AFF. Ya, tapi yang bikin galau juga ini banyak banget aku baca komen-komen orang tuh mempertanyakan akankah STY fokus sama pemain-pemain yang saat ini main di Liga 1 meskipun Liga 1 juga terus bergulir gitu kan, berarti kan kompetisi terus berjalan, atau apakah mereka akan jalan akhirnya dengan timnas U23 memaksimalkan pemain yang main di luar negeri juga gitu. Kira-kira pilihan terbaik saat ini seperti apa? Aku ke Mas Firsi dulu deh. Iya, kalau kita lihat memang kita perlu prestasi sih untuk membuktikan itu. Gue setuju juga bagi Mas Aryo karena kita nggak bisa dibilang level kita Asia tanpa kita menaklukkan dulu Asia Tenggara. Di mana-mana semua pasti ada tahapannya ya. Bahkan kita ngomong kompetisi yang Singapura aja udah pernah jadi juara 4 kali. Malaysia sekali, yaitu ngalahin kita. Maksudnya kita ada history di turnamen ini yang perlu kita luruskan dengan segera. Dalam artian bahwa ya kita pernah sakit hati banget lah di final 97, di final 2010. Sekarang saatnya untuk balas dendam kekalahan itu dengan performa yang luar biasa dari timnas kita yang dibilang lagi naik ini. Apakah itu naiknya karena pemain-pemain diaspora saja? Kayaknya enggak, karena ada kontribusi dari pemain-pemain lokal kita pasti ya, pemain-pemain domestik, pemain-pemain yang main di Asia atau pemain-pemain yang main dari Asia aja. Karena saya percaya Ricky Kambuaya, Ramadan, Dimas, Hernando itu mereka layak dapat kesempatan terus dibagi timnas gitu, dan untuk memberikan para pemain diaspora ini juga pemain yang akan selalu push mereka di setiap posisi, karena itu yang juga coach Shin inginkan, pemain-pemain yang akan terus memberikan tekanan bagi satu sama lain untuk bersaing di posisi mereka. Jadi nggak ada yang otomatis jadi starter. Ketika ngobrol sama Sandy Walsh, dia juga cerita itu bahwa nggak ada pemain di timnas yang memang otomatis jadi starter, karena jangan ada yang ngerasa aman, karena emang kita lagi bikin layer-layer para pemain yang makin tebel nih. Dan dengan adanya Piala AFF ini ya kesempatan kita untuk buktiin ya apakah itu pemain layer kita yang kedua bisa apa enggak nih untuk nembus level utama, karena kita perlu cari penyerang yang house goal. Bisa enggak Ramadan dan Dimas dan Hoki terutama untuk mewujudkan apa yang mereka bisa lakukan. Kalau kita lihat kan emang gol-golnya Ramadan, golnya Dimas itu kan memang levelnya lawan Nepal, Curaçao dan lain-lain ya.
tunjukkan apa yang mereka bisa lakukan itu di laga-laga melawan negara-negara tetangga yang mereka masing-masing juga punya masalah sendiri-sendiri. Si Thailand dan Vietnam itu juga lagi nggak baik-baik aja. Vietnam sejak ditinggal Trozier hancur berantakan. Thailand juga masih dalam proses rebuild yang masih terus dilakukan. Malaysia Lebih parah lagi. terlebih lagi. Oh. Jadi sekarang lah ini buktikan bahwa ya kita lagi punya timnas yang lagi naik. Mas Ari udah bilang peringkat ranking kita naik terus, tapi kalau nggak menang di AFF ini kok kayaknya kita punya beban masa lalu yang harus kita putihkan sih kalau gue bilang. Ini aku belum nanya dia udah menghela napas nih. Gimana? Enggak, Ali? kalau gue sebenarnya tadi di awal bagus banget Mas Haryo bilang bahwa tergantung skuadnya. Itu sebenarnya kita kalau kita mengelaborasi kalimat Mas Haryo tadi sebenarnya udah cukup bahwa kita nggak bisa terlalu banyak bicara soal peluang kita di AFF sebelum kita tahu yang diturunkan materinya seperti apa nih. True. Masalahnya kalau kita pakai skuad utama yang bisa main, kayaknya berat untuk klub-klub melepas pemainnya untuk untuk bukan kalender FIFA matchday gitu. Sementara kalau untuk kita pakai U23 ya berarti jelas bahwa menjadikan ajang AFF ini sebagai ya udah kesempatan para pemain muda kita untuk di kompetisi resmi gitu. Karena AFF pun kan sekarang sudah dihitung ya udah menjadi walaupun dengan koefisien yang beda dibandingkan dengan official FIFA Matchday. Seperti biasa kalau official FIFA Matchday itu kalau nggak salah koefisiennya +3, sekarang +2 atau 2,5. Jadi walaupun di AFF perhitungannya ada dan itu bisa mengatrol peringkat kita di FIFA, walaupun lawan kita kan emang ASEAN juga nggak begitu tinggi-tinggi juga di peringkat FIFA. Artinya bahwa ya ini bukan pertandingan yang harus dilepas, cuman kayak Firzi bilang tadi juga bahwa dengan materi pemain yang kita punya siapa Dimas Derajat, kita punya Hoki, mungkin nggak dilepas. Tapi kalau dilepas dan bisa main di AFF ini, udah lu jadikan dong, lu bisa menghadapi Curaçao, menghadapi tim-tim seperti itu bikin gol, ya lu lanjutkan di tim-tim yang ya ini kan regional kita deket nih, sepantasnya lu bisa memberikan lebih bahwa lu nggak kalah dibandingkan Rafa Strike, lu nggak kalah dibandingkan dengan Urat Mangun. Ini ada kompetisi di mana kompetitor lu di timnas senior nggak main nih, lu kalaupun dimainkan ya lagi-lagi kalaupun dimainkan yang menunjukkan, tapi kalau dimainkannya U23 ya udah emang ini menjadikan ajang untuk development pemain kita dari U23 ke senior. Jadi buat gue masih nunggu, gue juga kayak Mas Haryo masih nunggu siapa dan apa aja materi yang diturunkan untuk STY di AFF nanti. Kalau dari Liga 1 sih kan sebelum liga dimulai kan Pak Rektor kan minta semua klub kan tanda tangan ya untuk akan melepas pemain kapanpun dibutuhkan. Saat dipanggil timnas Ya, gitu. dipanggil timnas, mau FIFA Matchday mau enggak, itu wajib untuk melepas. Itu kan emang ada MOU-nya lah seperti itu gitu. Jadi ya semoga yang di klub-klub yang terbaik juga ya bisa turun. Ya tadi udah disebutin Firzi lah untuk striker ya pasti Ramadan Serantau, Hoki Caraka, Dimas Derajat. Ini kan mereka butuh pembuktian kan bahwa kita bisa cetak gol kok. Ramadan Serantau di SEA Games luar biasa kayak apa kan? Dia bisa nunjukin itu. Jadi ya gue pengen kombinasi antara pemain-pemain yang udah ada di timnas senior yang asal dari bermainnya di Liga 1 ini pembuktian. Ricky Kamboya gue nantikan terus penampilannya. Maybe Mark Klok bisa balik lagi di lini tengah. Jadi masih banyak sekali. Yakob Sayuri. Sadil mungkin juga. Sadil. Sadil dipanggil lagi. Masih 25, dia masih muda. Si Sayuri Brothers masih bisa main. Masih banyak lah pemain-pemain yang butuh jersey timnas mereka untuk mengatakan bahwa kita masih part of timnas nih. Dan kita bisa kontribut besar loh buat timnas kita. Lini belakang, Time for Ferrari, Kadek Arel, Komang, yang kayak gitu-gitu kan bisa menunjukkan itu. Ya, dan emang mereka masih deserve juga, maksudnya deserve Oh the spot iya, gitu dengan pasti. sudah dimiliki. Kalau tadi Kadek Ariel juga, di mana dia pemain yang di turnamen sebelumnya juga luar biasa nunjukin performa yang bagus. Bali United. Jadi buat dia di Bali United juga bagus, masih muda, punya heading poweran juga cukup bagus. Jadi ya buat gue pemain yang dari Liga 1 pun ini momen lu nih untuk nunjukin kualitas. Ya, untuk menjawab pertanyaan juga kan yang pada nanya ini kenapa pemain-pemain Liga 1 kok nggak terlalu baik yang dikasih kesempatan, justru ini momentumnya gitu kan. Walaupun di senior pun dikasih kesempatan Dikasih sama kesempatan, ST. Jadi ya ini kompetisi yang selayaknya kita maksimalkan, walaupun kalaupun nggak menang ya nggak jadi pengenjauhan tahan bahwa kita belum menjadi terbaik di ASEAN gitu ya. Jadi buat gue sih ini turnamen kalau menang syukur nggak apa-apa. Kalau Thailand nurunin Canatip segala macam kan tetap susah juga loh ngalahin mereka loh. Maksudnya kan ya kita bisa menang di SEA Games gitu, tapi kalau dia full tim turun dengan pemain-pemain terbaiknya kan? nggak mudah juga kita buat menaklukkan mereka. Jadi ya
kita juga tetap butuh pemain-pemain terbaik kita. Nah ini untuk merefresh lagi jebret tim, kita akan lihat hasil drawing dari ASEAN Championship 2024. Di grup B Indonesia tuh barengan sama Vietnam, Filipina, Myanmar dan juga Laos. Sebenarnya kalau ngelihat ini gimana Aldi? Gampang. Satu kata, gampang. Oke baik. Kita bahasnya nanti aja di knockout stage. Lolos sudah pasti. Lolos udah pasti. Pasti. Ya nggak sih Mas, tunggu, gue takut gue salah, bener gak? Lolos mah udah pasti kan? Lolos lah. Iya. Grupannya Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam Kambodia jelek sama dari Timor Brazil. Leste. Nah, iya. Vietnam Kalau ganti dari yang pelatih dibahas sih, sih. tapi Iya. kita tandang lagi ke Hanoi itu 15 Desember. Habis itu menjamu Filipina 21 Desember karena ini kan nggak home and away ya. Kita mulai lawan Myanmar 9 Desember. Di Ya, kandang, itu sih di di Myanmar di Yangon. Jadi emang ya harus mulai dari start itu nunjukin dan terutama timnya si mana yang dipakai sama Kapan sih keluar rilis squadnya? biasanya 2 minggu. 2 minggu 3 sebelum. Awal, Lagi- awal Desember lah. Awal Lagi Desember memasak ya. nih, Awal- lagi Memasak. coba memasak dan Iya. mencari, memilah dan dipilah. Tapi kalau kita bicara dari U23 sendiri sebenarnya mungkin ada nama-nama yang juga mencuat dan mencolok kah buat Tadi pemain Mas belakang. Aryo? Iya, dari U20-nya Indra Safri juga banyak yang potensial Iya kan? Iqbal, Doni Tri. Tri, Oh, iya, 16. itu one of the best back Tony. sayap. Tony Firmansyah, Iqbal di belakang. Tadi ada Karek Karel juga di belakang. Banyak lah pemain-pemain yang punya potensi. Jens Raven salah satunya. Ini pemain yang kalau gue bilang ini salah satu striker yang kalau dari atribut paling lengkap sebetulnya dibandingkan striker yang kita punya ya. Dibandingkan Rafa. Yang gue selalu kan membandingkan dia bisa main kayak Rafael Strike, ngebuka Yes. ruang, Yes. segala macam yang dilakukan Rafael Strike. Tapi dia bisa juga clinical nih kayak tipe Ramadan Sananta, tipe Hoki Caraka atau Dimas Derajat. Jadi betul-betul lengkap atributnya. Kalau dia bisa dipanggil dan dia bisa dimainin, itu juga addition yang bagus juga Ya. buat timnas. Jadi ya ada kombinasi antara yang di U20, U23 sama yang senior-senior yang main di Liga 1. Jadi gue pengen lihat tim yang solid sih, dan gue pengen banget ngeliat tim ini akhirnya juara gitu ya. Bener, selama gua amin. selama gue Bisa yuk, bisa. nonton, gue kuliah, gue kerja, tim ini belum pernah ngangkat trofi. Iya, Dari mudah-mudahan. namanya Piala Tiger. Mudah-mudahan di saat sekarang udah punya anak, anaknya udah kuliah, mengangkat Udah trofi ya. kuliah, Anaknya udah kuliah ya literally, kan. iya. Mudah-mudahan. Aldi nggak usah dipikirin kenapanya, Kenapa nggak pernah tolong. juara ya? Tolong udah. Ya begitulah. Anak siapa aja. Udah lah, it's been Piala a Tiger very dulu. long journey lah. Iya sih. Dan tahun ini juara berarti. Amin. Nah tadi di mention tuh nama Rafa Strike kan abis bikin gol juga dan sempat menjadi ramai. Gimana tanggapannya Mas Aryo? Terus terang gue gak lihat sih golnya. Nggak lihat. Gue lihat, Mungkin gue boleh lihat di Twitter. golnya. Boleh Tadi di gue Twitter. begitu lihat Rame langsung banget. bikin naskahnya karena Oh, iya. temen jurnalis Australia langsung ngirim cuplikan golnya nih. Saya senang Rafa mencetak gol. Jadi emang timnya emang lagi kesulitan ya. Itu pertama kita harus tahu bahwa Brisbane ini emang lagi kesulitan di Liga Australia. Mereka mulai musim dengan 2 kekalahan. Tadi itu gol Rafa itu menyamakan kedudukan nih dari timnya ketinggalan 2-1 jadi 2-2 menit 78. Ya. Tapi habis itu lawan nyetak gol lagi menit 90. 3-2 kalah. Jadi kalah 3-2. Nah, ini pekan ketiga Liga Australia, tapi si Brisbane baru main 2 kali karena pekan kedua mereka dapat bye. Jadi gue baru tahu juga di Liga Australia ada bye-nya karena mereka timnya ganjil 13. Jadi mereka pekan kedua kemarin nggak main. Habis itu Unik ya. Unik ya. Iya, Ada iya, bye-nya. iya, iya. ada bye-nya. Kok 13 ya lagi Nggak ngerti kenapa 13 tapi mereka bisa kompetisinya ada tim yang Iya. yang baru naik gitu. Naik, ya. Ada tim yang secara persyaratan mencukupi Oh, iya. untuk bisa jadi tim Iya. baru. Nah, tim Nah, kayak kalau- Liga Jepang zaman dulu kan. Iya, Ada tim baru masuk tak. Dia nggak ada divisi 2-nya berarti. Oh, mereka ada 10 lapis 10 lapis. kompetisi, ada tebel. Tapi kalau gitu berarti dari Australia. bawah dulu dong harusnya. Iya tuh dari bawah. Iya turun dari bawah. Nah si Rafa ini mencetak gol, dia masuk menit 70 ya, dia mencetak gol 8 menit kemudian. Dia udah 2 pertampilan sejauh ini, dia main emang baru kemarin, tadi lawan Sydney dia main 20 menit, sebelumnya dia main lawan Auckland juga 22 menit. Jadi emang dia baru datang dari bangku cadangan, tapi emang ya semua udah pada tahu lah potensi dia, bagaimana dia main untuk timnas senior. Ya golnya sih positioning, kerjasama pengertian bagus dengan teman-temannya dan juga finishing bagus, low
low ngelewatin kolong kiper dan ini awal yang bagus bagi Rafa karena kita perlu dia untuk mencetak gol sih benar karena di timnas dia perlu gol itu. Ya apalagi kalau dia emang sudah terbiasa bikin gol di Australia, Nah, jadi saat iya. kita nanti away ke Australia, oh udah biasa nih bikin gol di Australia nih, Yoi, gitu itu arahnya. dia. Kita minta iya, tanding iya. di Brisbane berarti ya. Iya, iya betul. Bener-bener udah ada flashback positifnya ya Gold jadinya. Coast Oke atau baiklah, Brisbane. pokoknya ya pasti kita Sikat. semua mengharapkan yang terbaik lah buat Indonesia. Ya. Karena seperti kata Mas Aryo tadi kan, udah long overdue, Ya, udah betul. bertahun-tahun, banyak yang sudah menantikan. Akhirnya kita bisa angkat trofi. Mudah-mudahan ini jadi tahun yang baik ya. Amin. Amin, 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 seamin amin ya. Baiklah, terima kasih Mas Aryo, Mas Firsi. Sama-sama, Cita. Terima kasih Aldi. Sukron Concita. Sukron. Ya, terima kasih juga. Ini debut aku di DPI yang biasa, keringetan juga tetap. Tapi keren, lebih asik, Keren lebih asik, banget. lebih asik. Luar biasa Concita. Terima kasih untuk Concita. Wadaw, ngeri Ntar banget. tinggal nunggu debut di Senin ya. Oh, iya. Senin. Oh, itu raja terakhir. Oke Mas Abrar, aku adlib saja deh kalau gitu ya. Terima kasih banyak juga pastinya kepada Awi dan juga PT Mitsindo Visual Pratama. Aku mau ingetin, jangan lupa nih, tadi udah diingetin, sekarang aku kasih tahu lagi, hari Minggu akan ada DP English version jam 12 siang dan ada live reaction MU versus Chelsea 23.00 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai ketinggalan, kita seru-seruan bareng. Gak kerasa waktunya aku pamit, sampai ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Bye. Adios. Oh, bye-bye. Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.